Pemirsa, Irna Nurhasana, seorang penggiat UMKM minyak kemiri di daerah Pamoyanan, Bogor, Jawa Barat. Di masa pandemi ini, omset usahanya justru mengalami peningkatan 100 hingga 150%. Nah, bagaimana cara Irna dapat menaikkan omset penjualannya di tengah pandemi seperti saat ini? Sebelum membahasnya, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Irna Nurhasana sejak 4 tahun lalu merintis usaha minyak kemiri bersama ibunya di kawasan Pamoyanan, Bogor, Jawa Barat. Awal pandemi tahun lalu sempat membuat usaha produksi minyak kemiri miliknya menurun. Agar tetap bisa bertahan, Irna beralih berjualan secara daring. Kini omset usaha minyak kemirinya naik 100% hingga 150%. Pembelinya pun berasal dari berbagai daerah, mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya bekerja sendiri, Irna pun melibatkan warga sekitar dalam proses produksi minyak kemiri. Ia berharap usaha minyak kemiri ini dapat terus maju dan bisa membantu perekonomian tidak hanya keluarganya, tetapi juga perekonomian warga di sekitar tempat tinggalnya. Ya, untuk membahas seperti apa usaha yang dilakukan oleh Ibu Irna, saat ini kami sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Ibu Irna selaku pengusaha minyak kemiri. Selamat pagi Bu Irna, apa kabar Bu? Pagi Pak, baik kabarnya. Ya, Alhamdulillah. Bu Irna, ini bisa diceritakan sudah berapa lama menjalani usaha minyak kemiri ini dan sebenarnya seperti apa sih caranya agar setiap usaha itu UMKM bisa bertahan di tengah pandemi seperti saat ini? Karena kita tahu semua UMKM kan pasti tentu mengalami kesulitan, Bu Irna. Iya, saya rasa kita sebagai UMKM harus upgrade diri ya Pak, upgrade ilmu. Kalau kita tuh harus tahu hari ini kita terhubungkan dengan ilmu teknologi yang sudah canggih. Jadi kalau untuk UMKM biasanya selalu bilang gaptek terus ya Pak. Nah, saya mencoba untuk menyiasati saya diri sendiri untuk tidak bilang kalau saya itu gaptek. Saya belajar digital marketing dan dari situlah ternyata peluang untuk penjualan sangat banyak. Baik, jadi kita harus bisa memanfaatkan ruang-ruang digital ya, agar branding dari produk kita pun juga semakin luas gitu, semakin masif dikenal banyak orang ya, Bu Irna. Iya, betul Pak. Baik, tapi kalau di tengah pandemi seperti saat ini kan mungkin produk-produk seperti pangan yang lebih banyak dilirik oleh masyarakat luas. Untuk produk-produk seperti minyak kemiri ini mungkin agak segmented ya pasarnya. Kemudian bagaimana biar bisa sustain ya, agar bisa terus berjalan, kemudian omsetnya justru ini malah menaik cukup tinggi, 100 sampai 150%. Lalu seperti apa cara-cara Bu Irna, apakah menggunakan reseller lagi atau meluaskan ke jaringan-jaringan ibu-ibu rumah di dekat daerah Ibu Irna atau seperti apa Bu? Iya, jadi betul seperti yang Bapak bilang, saya membangun dan membina tim penjualan yang notabene mereka adalah ibu-ibu atau emak-emak ya, emak-emak berdasar. Nah, mereka yang saya rekrut menjadi reseller, agen, dan sejak kemarin naik omsetnya, saya buka distributor karena ada yang order di atas 500 botol. Nah, dari situ buka mindset ini akan tetap sustain, bahkan akan tetap menaik penjualannya. Ketika memang saya harus mau untuk belajar upgrade diri. Nah, digital marketing itu sebenarnya luas sekali, Pak. Tidak hanya melulu tentang pangan. Saya juga sama, sebelumnya saya merasakan pesimis gitu ya. Saat ini kan pasti pangan yang lebih dominan gitu. Sedangkan untuk kecantikan atau minyak kemiri ini jarang dilirik. Tapi ternyata ketika saya mencoba belajar dan menggali ilmunya, dan ada polanya dan ada rumus-rumus tertentu ketika kita bermain digital marketing, begitu Pak. Jadi saya membina tim reseller saya untuk kembali belajar apa yang saya pelajari. Baik, jadi bekerja sama juga dengan masyarakat sekitar untuk menjadi reseller ya Bu ya? Iya, lebih kepada masyarakat luas di Indonesia sih Pak. Kalau untuk reseller, kalau lebih ke masyarakat sekitar itu untuk yang bekerja di rumahnya. Oke. Untuk bantu produksi. Jadi ini berjalan dua line Bu ya, kalau saya boleh katakan. Jadi pertama itu di daerah sekitar rumah Ibu, memberdayakan ibu-ibu di sekitar rumah Bu Irna ya. Dan satu lagi yang versi digital, siapa saja boleh bergabung gitu ya dalam bisnis Ibu.
Iya, betul, Pak. Baik, kalau dari rumah Ibu Irna sendiri, di sekitar rumah Ibu, sudah ada berapa banyak ibu-ibu yang ikut serta dalam usaha ini, Bu? Sebelum pandemi itu hanya satu orang yang bantu saya di rumah, bantu produksi. Tetapi karena memang minyak miri ini tidak asal ya, yang bantu produksinya, akhirnya saya membuka juga peluang untuk ibu-ibu sekitar yang terdampak khususnya untuk bantu di packaging atau di paket pengemasan paket. Karena di situ sejak pandemi kemarin yang terakhir tahun 2020, saya mendapatkan proyeknya lebih banyak. Akhirnya saya pun merekrut untuk tim pengemasan. Jadi ibu-ibu yang saya hire saat ini sudah totalnya ada 7 orang. Baik, sudah ada 7 ibu-ibu yang ikut bergabung dengan usaha dari minyak kemiri ini. Seperti apa Iya. sih, Bu, respon mereka ketika mereka memiliki aktivitas baru, kemudian tentunya mendapatkan penghasilan juga, Bu, ya, dari usaha ini? Ya, alhamdulillah mereka responnya sangat positif, Pak. Apalagi sejak pandemi kemarin benar-benar terdampak sekali, di mana suami mereka pun nggak bisa kerja dari penghasilan, dan saya memang belum bisa meng-hire untuk menggaji tetap, tapi dengan adanya penjualan terus-menerus, akhirnya mereka pun bisa bekerja setiap hari. Seperti itu, Pak. Baik, ini kan tentu butuh proses, Bu, ya, untuk membuat minyak kemiri ini, karena kan masih konvensional ya teknik pembuatannya. Seperti apa sih, Bu, proses kreatifnya? Ya, jadi kemirinya saya pilihkan dulu yang terbaik, yang masih segar dan bulat. Setelah itu saya sangrai. Setelah disangrai, kami tumbuk dengan menggunakan lumpang batu, masih tradisional sekali. Dari menumbuk, kita saring sari pasnya, lalu kita masak. Sampai kita dapatkan yang benar-benar minyak yang murni dan Bu Irna? iya, halo. Baik. Tadi kami mengalami gangguan teknis karena audio dari Bu Irna sempat terputus. Bu Irna Iya. masih bersama kami, Bu? Masih, Pak. Baik. Tantangan terbesar, Bu, atau kesulitan saat ini apa saja, Bu? Karena kan tentu memanajemen beberapa orang gitu ya dalam satu perusahaan tentu tidak mudah karena mereka mungkin untuk menyatukan frekuensinya butuh proses ya. Lalu bagaimana, Bu, agar bisa memaintenance atau mengelola usaha Ibu ini biar bisa 5-10 tahun ke depan bisa sustain terus, Bu? Ya, yang pasti satukan visi dan misi, Pak. Saya mencoba membuka mindset yang bekerja khususnya dan tim penjualan untuk menggiring mereka, apa sih goals mereka, apa tujuan mereka untuk bergabung. Nah, ketika goals-nya atau tujuan mereka bergabung sudah tertera atau ditulis oleh mereka, saya coba akan arahkan dan akan saya semangati lewat situ. Ketika memang sudah lelah dan merasa capek, saya coba ingatkan itu. Ingat loh, teman-teman punya goals yang harus diperjuangkan. Seperti itu, Pak. Baik, jadi menggali lagi impian dan juga menanamkan visi misi kepada semua partnernya, Bu, ya, sehingga mereka Iya. mempunyai satu visi misi yang sama. Iya, betul. Baik, terima kasih Bu Irna untuk informasi dan waktunya telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih kembali. Terima kasih. Baik pemirsa, usai jeda kami akan berbincang tentang komunitas Akamsi yang menjadi wadah kreativitas pemuda di Kota Tangerang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.